Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai media pembelajaran dimensi 3 pada mata kuliah pembelajaran berbantuan komputer. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami, baik yang pertama saya sendiri, Melika Borusirait, dan yang kedua yaitu Ramayana Siburian. Materi yang akan kami bawakan tentang media pembelajaran dimensi 3, yang pertama adalah pengertian. Kemudian yang kedua jenis-jenis dari media pembelajaran dimensi 3. Kemudian yang ketiga karakteristiknya. Kemudian yang keempat kelebihan dan kelemahan media pembelajaran dimensi 3. Baik, untuk materi yang pertama saya bawakan sendiri tentang pengertian media pembelajaran dimensi 3. Media 3 dimensi ialah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3-dimensional. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik yang hidup maupun yang mati, dan dapat pula berwujud seperti tiruan yang mewakili aslinya. Kemudian, benda asli ini ketika akan difungsikan sebagai media pembelajaran, dapat pula langsung dibawa ke dalam kelas, atau siswanya itu dikerahkan langsung ke tempat di mana benda itu berada. Apabila benda aslinya itu sulit untuk dibawa ke dalam kelas atau kelasnya itu tidak memungkinkan dihadapkan langsung ke tempat di mana benda itu berada, maka benda tiruan itu dapat pula berfungsi untuk media pembelajaran yang efektif. Media 3 dimensi ini dapat diproduksi dengan mudah. Yang tergolong sederhana dan dalam penggunaannya serta dalam pemanfaatannya, karena tanpa harus memerlukan keahlian khusus yang dapat dibuat oleh guru dan bahannya itu berada di dalam lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya jenis media pembelajaran dimensi 3. Yang pertama adalah model padatan atau solid model. Model padatan atau solid model adalah memperlihatkan bagian permukaan luar dari objek yang seringkali membuang bagian-bagian yang membingungkan gagasan-gagasan utama dari bentuknya, warna, ataupun dari susunannya. Contoh dari model padatan ini yaitu seperti boneka, bendera, bola, ataupun seperti anatomi manusia. Guna untuk model padatan atau solid model ini ialah untuk membantu dan melayani para siswa sebagai informasi berbagai pengetahuan agar siswa itu lebih paham dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua ada model penampang atau Cutaway model. Model penampang ini adalah memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak dan bagian permukaannya itu diangkat mengetahui susunan dari bagian dalamnya. Model ini juga dapat berguna untuk mata pelajaran biologi karena berfungsi untuk menggantikan objek yang sesungguhnya. Beberapa contoh dari model penampang atau Cutaway model ini adalah anatomi manusia dan hewan. Itu seperti mata, gigi, kepala, otak, ataupun tulang belulang, paru-paru, jantung, dan bagian dari ginjal. Kemudian yang kedua ada kehidupan tumbuh-tumbuhan seperti daun, batang, biji, tangkai atau akar, biji-bijian, tunas, ataupun dari buah-buahan. Kemudian yang ketiga ada model kerja atau working model. Model kerja ini adalah tiruan dari objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek aslinya.
gunanya dari model kerja ini untuk memperjelas atau eh, memperjelas dalam pemberian materi kepada siswa. Ada beberapa contoh dari model kerja atau working model ini, yaitu alat-alat tulis matematika. Itu seperti mistar, sorong, busur derajat, ataupun seperti peralatan musik, dan juga ada namanya mockup. Mockup itu adalah penyederhanaan susunan bagian pokok dari suatu proses ataupun sistem yang lebih reward. Guna dari mockup itu untuk memperlihat bentuk dari berbagai nyata seperti kondensator ataupun lampu-lampu, tabung serta pengeras suara. Kemudian yang ketiga ada contohnya diorama. Diorama itu adalah sebuah pemandangan 3 dimensi mini yang bertujuan untuk menggambarkan pemandangan yang sebenarnya. Contoh dari diorama ini seperti bagian bawah dari Monas Jakarta. Kemudian ada karakteristik media pembelajaran 3 dimensi. Secara umum, karakteristik media 3 dimensi itu adalah sebagai berikut. Baik, yang pertama adalah pesan yang sama yang disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Kemudian yang kedua, penyajiannya berada dalam kontrol guru. Kemudian yang ketiga, cara penggunaannya mudah atau praktis. Kemudian yang keempat, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, ataupun indera. Kemudian yang kelima ada menyajikan objek-objek secara diam. Dan yang keenam ada terkadang dalam penyajiannya memerlukan ruangan gelap. Kemudian ada selanjutnya yaitu ketujuh, lebih mahal dari kelompok media grafis. Kemudian yang kedelapan sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu. Kemudian yang kesembilan sesuai untuk belajar secara berkelompok ataupun dalam secara individual. Kemudian yang ke-10 praktis digunakan untuk semua ukuran ruangan kelas. Dan yang terakhir adalah mampu menyajikan teori dan praktik secara terpadu. Baik, ya untuk materi yang selanjutnya, eh, ya eh, baik untuk materi yang selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Ramayana. Kepada Saudari Ramayana saya persilahkan. Terima kasih untuk saudara moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kelebihan media 3 dimensi, yaitu menurut Mujiono tahun 1992, kelebihan dari media visual 3 dimensi. Yang pertama, memberikan pengalaman secara langsung. Yang kedua, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme. Yang ketiga, dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya. Yang keempat, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas. Yang kelima, dapat menunjukkan alur suatu cerita, alur sejarah proses secara jelas. Kemudian kelemahan media 3 dimensi yaitu yang pertama, 1. Tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah. Yang kedua, penyimpanan memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. Dan yang ketiga, untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang besar. Yang keempat, anak tunanetra sulit untuk membandingkannya. Kemudian kesimpulan dari materi ini yang pertama, yaitu media 3 dimensi ialah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual. 3-dimensional pembagian media 3 dimensi menurut jenis model dan penggunanya terbagi menjadi 5 bagian, yaitu model padat, model penampang, model kerja, mock-up, dan diorama. Secara umum, karakteristik media 3 dimensi adalah sebagai berikut. Pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Penyajiannya berada dalam kontrol guru, cara penyimpanannya mudah atau praktis, dapat mengatasi keterbatasan ruang waktu,
dan indera atau penyajian objek-objek secara diam. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekianlah hasil presentasi kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.